Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa sampai di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berdiri. Kalian tahu lagu itu? Hati yang gembira. Tahu lagu itu? Enggak. Tahu. Hah? Kalau lagu ini? Apa kabar? Tahu? Enggak. Coba cari jiwa bersama Yesus. Tahu. Oke. Sampai satu orang.
firman Tuhan. Ada yang sudah bawa kitab? Hah? Ada yang bawa kitab? Oke, siapa ingatkan dulu siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Ayo, siapa? Ada? Ada enggak? Michael? Oke, kakak akan bacakan dan ingatkan ayat hafalan minggu yang lalu yang disampaikan oleh siapa? Kade? Kadeni. Yunus pasal 2 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Alright. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Di bulan September ini kita terus belajar tentang worship atau penyembahan. Nah, Ibu Jenny sudah menjelaskan apa itu worship. Nah, hari ini kita akan belajar ada satu kisah tentang Yesus. Nah, ayat tema kita pada minggu hari ini yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca bersama temanya 1, 2, 3. Oke, temanya kita baca bersama. Siap? 1, 2, 3. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Maaf ya, agak salah. Jadi, adik-adik, hari ini kita akan belajar di dalam nats bacaan kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Alright, mari kita baca bersama bagaimana kisahnya. Next. Nah, Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Bisakah minta kerjasamanya untuk baca bersama-sama? Bisa. Dengan suara yang keras kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Amin adik-adik? Amin. Oke, next. Nah, adik-adik growers, suatu ketika Yesus melintasi daerah Samaria. Nah, ketika dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan siapa? Samaria. Disebut Samarinda. Ya, perempuan Samarinda di Samaria di sebuah sumur. Ya, di sini nih ada mereka bertemu. Ya. Nah, adik-adik, ketika mereka sudah bertemu di sebuah sumur, mereka bercakap. Nah, dalam percakapan mereka terlihat bahwa perempuan Samarinda ini bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Yesus. Nah, apa pertanyaannya kira-kira? Ya, perempuan Samarinda ini bertanya Tuhan atau kepada Yesus, di mana seharusnya kita menyembah. Ya, di mana seharusnya? Nah, dia memberi
memberikan atau memberitahukan bahwa sebab nenek moyang siapa si perempuan ini, mereka menyembah di atas gunung yang mereka ada ini. Nah, sedangkan orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Nah, adik-adik, si perempuan ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, seharusnya di manakah kita harus memuji Tuhan? Di gunung atau di kota Yerusalem? Kira-kira menurut kalian gimana? Hah? Di Yerusalem atau di gunung? Yerusalem. Hanya di Yerusalem saja. Kalau seandainya kita di Indonesia, kita nggak mungkin ke Yerusalem. Kita tidak bisa menyembah Tuhan atau bagaimana? Hah? Gereja. Di mana lagi kita bisa menyembah Tuhan? Rumah. Alright. Nah, si perempuan ini hanya dua yang dia tahu. Dia hanya menyembah di gunung ini yang mereka ada, dan juga orang Yahudi hanya menyembahnya di Yerusalem. Dia hanya tahu di situ. Memuji Tuhan itu hanya dua tempat, yaitu di gunung ini yang mereka ada dan di Yerusalem. Nah, di mana seharusnya Tuhan ini ada dua tempat? Nah, mari kita lihat bagaimana jawaban Yesus kepada perempuan ini. Next. Nah, ternyata secara sederhana Yesus menjawab bahwa bukan di mana? Bukan di atas gunung ini. Nah, kita menyembah Yesus itu bukan di atas gunung, bukan di atas gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Ya, lihat ini ada kota Yerusalem. Ya. Nah, melainkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh dan dengan meminum air, Yesus memberikan perumpamaan air, yaitu firman yang dilambangkan dengan firman. Ya, itu masuk dan diam dalam hidup kita sehingga kita mempraktekannya dalam perilaku hidup. Nah, adik-adik, Yesus menjawab pertanyaan si perempuan itu bahwa bukan hanya di gunung kita menyembah Tuhan, dan juga bukan di Yerusalem. Nah, kira-kira di mana nih? Yesus menjawab, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kira-kira adik-adik bertanya, apa itu kebenaran? Apa itu roh? Nah, mari kita lihat. Next. Nah, ini dia. Menyembah dalam roh memiliki arti sikap hati atau sikap roh. Ya, atau spirit yang mau tunduk akan kepada Tuhan dan mengakui kuasa Tuhan lewat ekspresi menyembah dalam roh, bisa berupa memuji Tuhan. Jadi kita memuji Tuhan itu bukan di gunung yang tadi si perempuan tanya, dan bukan hanya di Yerusalem, melainkan memuji Tuhan itu di mana saja. Di mana saja hati kita ingin memuji. Nah, lihat ini, mereka memuji Tuhan. Pernah nggak kalian lakukan seperti ini? Hah? Pernah nggak memuji Tuhan? Rohmu yang hidup, ada yang nyanyi, ada yang tidak nyanyi. Berarti belum bisa memuji Tuhan dengan benar. Nah, Tuhan bilang bahwa memuji Tuhan itu harus tunduk. Jangan sampai ketika ibadah disuruh memuji Tuhan tidak mau bicara, tidak mau bernyanyi. Nah, coba kira-kira kalau seandainya Tuhan tidak kasih mulut kita, gimana? Bisa nggak? Bisa nggak kita memuji Tuhan? Memuji Tuhan kalau seandainya tidak ada mulut kita. Nah, tertutup ini, sudah ditutup. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita punya mulut, kita punya tangan untuk memuji Tuhan. Jadi harus semangat. Ya, lihat tuh mereka ya. Atas mengakui kuasa Tuhan. Ya, menyembah dalam roh. Artinya mengekspresikan atau menyembah Tuhan. Bisa berupa memuji Tuhan. Apa itu memuji Tuhan? Seperti kita bernyanyi, bersorak-sorak. Itu namanya memuji Tuhan lewat pujian. Nah, lagi bermazmur.
lewat kita bersaksi di depan. Itu juga salah satu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi jangan malu-malu ketika contohnya ada kegiatan anak kids PHK nih untuk bersaksi. Jadi bukan untuk orang kamu bersaksi, tapi untuk Tuhan. Makanya jangan malu karena kamu punya organ tubuh yang sempurna diciptakan untuk memuji Tuhan. Kemudian bersujud. Bersujud bagaimana ya caranya bersujud? Ya, jadi seperti itu. Tunduk kepada Tuhan, merendahkan diri, mengangkat tangan, berserah kepada Tuhan, ya. Kemudian bersorak-sorai, ya. Tangannya bisa, kan kita punya tangan betul? Ya, kita angkat tangan untuk memuji Tuhan, ya. Ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kita lihat bagaimana yang disebut dengan kebenaran. Bagaimana kita menyembah Tuhan lewat kebenaran. Nah, next day. Bagaimana yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran? Nah, menyembah dalam kebenaran memiliki arti tunduk atas kebenaran Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita bukan hanya menyembah Tuhan pada saat berdoa dan ibadah, tetapi kita juga harus menyembah lewat perilaku kita. Perilaku apa? Contohnya kita mengajak mama, family kita untuk berdoa bersama. Kemudian mengasihi siapa ini yang sesi? Teman-teman, jangan saling menjelekkan, tapi saling mengasihi. Jadi lewat itu kita menyembah Tuhan dalam kebenaran Alkitab atas kebenaran Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita bukan hanya menyembah Tuhan pada saat doa dan ibadah saja, tetapi dalam perilaku kita juga. Contohnya nih, kita tidak mencuri, kita tidak berkata kotor, apalagi kita menolong teman, yaitu mereka menolong sesama mereka. Nah, jadi adik-adik, mari kita memiliki penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan dari lubuk hati kita yang paling jujur. Jadi ketika datang di IHK Growers harus tenang, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Jangan malu untuk menyembah Tuhan. Jangan malu untuk mengangkat tangan untuk Tuhan. Jangan malu untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sampai di situ firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini, Engkau mengajarkan kami bagaimana menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ajarin kami Tuhan untuk tunduk pada kebenaran firman. Berkati kami semuanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi ini yang ayat hafalan kita minggu depan. Mari kita baca bersama. Silakan tulis di buku ibadahmu ya. Ayat hafalannya Yohanes pasal 4 ayat 24. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayo tulis. Ya, silakan tulis. Allah itu roh. Udah hafal ayat yang minggu lalu belum? Udah? Belum. Michael udah foto
1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kakak tanya kembali, bagaimana kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Sudah tahu? Nah, minggu depan mungkin siapa yang akan bercerita firman Tuhan akan diingatkan ya ayat hafalan. Mari kita menghafalnya bersama-sama di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, hanya kita akan memberikan persembahan kita dikumpulkan oleh siapa? Seri. Siapa? Sasa ya. Jadi sebenarnya kakak punya tugas kekalian hari ini, tapi kita akan gunakan waktu ini untuk latihan karena kita akan merayakan hari ulang tahun gereja IKK. Jadi kita akan kita akhiri dulu ibadah kita pada minggu hari ini, dan setelah itu kita latihan. Kita nyanyikan pujian dulu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami sudah bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Berkati kami ya Bapa, sekiranya apa yang kami dengar hari ini bisa kami lakukan dalam setiap perilaku kami. Berkati orang tua, anak-anak-Mu di tempat ini, juga berkati sekolah mereka, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami dalam perjalanan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat minggu. Kita latihan ya. Ada latihannya. Tulislah. Tadi apa? Ayo. Lupa. Harus ya.
Songs ya. Ini. Udah tahu semua lagunya, kan udah di grup tuh. Bisa kayaknya di situ. Itu tunggu. Tulis namanya. Tulis namanya. Nggak bisa. Kita lihat dulu ya. Nyanyi apa? Nyanyi. Jadi apa? Ambil ini bisa. Ini kita masih live loh. Kita masih live kok. Tuh. Udah, terdiskoneksi. Hari ini 11. Padahal aku lihat di Instagram kamu Fendi. Ya kamu yang error kali ya. Yang kamu. Selamat kau, aku ucapkan selamat terbaik. Aku bisa yang latihan dulu. Oh iya. Sampai selamanya, selamanya, sampai selamanya. Ulang kok. Kak Evelyn lah main balon nyanyi dulu. Balon ulang tahun. Balon tidak ada. Ini. Seperti ini aja ya. Bersyukur lagi atas anugerah ucapan yang Tuhan berikan. Sekali lagi. Setahun lagi telah berlalu di dalam kenyataan Tuhan.
Kita ke depan aja, gimana gerakan kita? Nyanyi di depan kak? Iya. Ayo, kita depan aja kayak. Yuk, yuk, yuk. Ayo berani maju. Ayo, maju. Ayo, nanti semua ikut loh. Ayo. Ya Kak. Ibu kasih balon. Balon happy birthday. Ayo. Jadi gerakan kita gimana? Gerakannya gini. Iya. Iya. Pegang tangan, Lanjut. baris depan. Ayo Michael. Ini mau. Ayo. Nanti gue beliin es. Ya. Ayo. Teman-teman, pegang tangan. Terus kayak gimana kak? Jangan pegang Iya. tangan lah. Gimana? Siapa aja nanti goyang apa? Gerakannya kiri kanan aja. Ulang tahun. Kayak gini kak. Selamat. Ayo maju. Ayolah. Tadi lagi belajar. Coba ya. Nah, ini ada. Jangan malu. Ya. Mana lagunya? Lagunya? Mulai ya. Ayo. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Sekali lagi ya. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun, aku doakan segala yang terbaik. Aku doakan. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup
kita nyanyi. Ya di kan ulang tahun IHK Grow. Oh, jadi hari ini kita maju depan dengan lagu Di atas. ya. Hah? Di atas. Di mana ya kita? Mungkin di atas. Biar bisa dilihat orang. Iya, Iya. iya. Tapi